Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Rizky Anugrah, NRP 22 2020 155, Prodi Teknik Sipil dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknologi yang digunakan untuk survei di bidang teknik sipil, salah satunya LIDAR. LIDAR merupakan singkatan dari Light Detection and Ranging yang bekerja dengan memancarkan gelombang cahaya dan mengukur waktu yang diperlukan untuk memantulkannya kembali dari tanah. Sebagai contoh, teknologi DJI Genmus L1 dapat digunakan untuk membangun point cloud secara akurat sesuai dengan letak objek dan topografinya. LIDAR menggabungkan sistem akurasi GNSS dan IMU yang dapat menafsirkan data-data yang berharga dalam berbagai operasi di pertambangan, kehutanan, pertanian, dan konstruksi. Ada pula beberapa kelebihan dari teknologi LIDAR. Yang pertama yaitu memberikan akurasi absolut dan relatif. Teknologi LIDAR mencapai akurasi absolut dan relatif untuk permodelan yang lebih baik dan interpretasi yang terlihat realistis, seperti perhitungan ketinggian objek dan vegetasi yang berada di sekitarnya. Teknologi LIDAR dari DJI memiliki akurasi absolut 5 cm dan vertikal 10 cm untuk menghasilkan permodelan objek dengan tingkat kesalahan yang kecil. Yang kedua ada integrasi dengan data GNSS dan kemampuan pemetaan saat kondisi gelap. Teknologi LIDAR memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan dengan data GNSS yang menembakkan ribuan laser pulse dari atas, sehingga secara akurat dapat menghasilkan akurasi maksimal untuk pemetaan area vertikal yang kompleks. Teknologi LIDAR dari DJI juga mampu melakukan pemetaan ketika kondisi cahaya sedang redup atau ketika malam hari, tanpa memerlukan cahaya tambahan. Yang ketiga, menghilangkan keterbatasan dalam melakukan survei. Teknologi LIDAR DJI menembus berbagai objek yang menghalangi ketika surveyor sedang melakukan pemetaan di area yang dipenuhi dengan objek-objek tinggi, sehingga ketika digunakan untuk membuat 3D modeling dari hasil interpretasi point cloud pada objek-objek, misalnya seperti pada power lines, teknologi LIDAR DJI secara lancar mampu menghasilkan akurasi maksimal dari digital twin suatu objek meskipun vegetasi di sekitarnya sangat rapat dan tinggi. Yang terakhir, menghilangkan ketergantungan perusahaan pada tenaga survei profesional. Perusahaan dapat menghilangkan ketergantungan untuk menyewa tenaga kerja pemetaan profesional yang mahal, karena teknologi LIDAR dari DJI dapat dioperasikan secara mandiri tanpa memerlukan keahlian khusus. Tidak hanya itu, pengguna juga dapat melakukan ekstraksi data yang diperoleh dengan DJI Tera dengan mudah tanpa memerlukan pengawasan dari surveyor profesional. Dan berikut kekurangan dari teknologi LIDAR yaitu biaya yang mahal versus hasil yang diperoleh. Tantangan yang paling jelas muncul ketika pengguna dengan LIDAR adalah biaya yang dikeluarkan. Kan tetapi meskipun biayanya cenderung mahal, semua kesulitan dalam operasional di lapangan nyaris hilang, karena investasi yang dibayarkan akan meminimalkan error pengukuran yang dihasilkan. Kapan sih harus memakai LIDAR? Teknologi LIDAR disarankan untuk surveyor atau ahli GIS untuk melakukan pemetaan di area yang kompleks dengan tutupan vegetasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan langsung suatu objek dengan teknologi LIDAR dapat menembus bagian cabang dan pepohonan sehingga akan menciptakan point cloud topografi yang akurat. Selain itu, teknologi LIDAR juga ideal untuk digunakan ketika pengguna melakukan pengukuran objek seperti kabel power lines yang tipis atau mempunyai diameter yang kecil, ataupun objek besar seperti jembatan tanpa harus melibatkan tenaga survei profesional, sehingga setiap deadline suatu proyek dapat dipenuhi dengan tepat waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.